setelah kuliah ini kalian harus bisa apa, namanya capaian pembelajaran. And then we also have nih, capaian MK. Kalau ini sama lah di atas ya. Nah, di capaian MK-nya, berarti selesai kuliah sama Miss, apa yang harus kalian bisa? Yang harus kalian bisa, kalian harus paham konsep-konsep sistem tata bunyi dalam bahasa Inggris, kaidah-kaidah pengucapan, perbedaan pengucapan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, atau maybe your native language. Beda ya, ada namanya bahasa ibu. Our native language is not bahasa Indonesia. My native language is Palembang. Maybe you have your own native language. How about Hasrini? Hasrini, what is your native language? Your mother language? Ini maksudnya bukan bahasa ibu kalian ya. Kenapa kita sebut bahasa ibu? Karena because kita lahir gitu ya. Maksudnya itu bahasa yang kita pelajarin sejak kita lahir. Yang pertama kali kita pelajarin, yang kita gunakan sehari-hari. Nah, bahasa Inggrisnya itu mother language atau native language. Nah, my mother language, my native language is Palembang. Nah, how again ya? Jadi nanti, you know what? Sometimes when you speak in English, we can guess your native language because native language is very strong. Pernah dengar nggak orang? I'm not talking, Miss bukan maksudnya ngatain ya gitu. If you are from Japanese, when you speak in English, your accent of Java it still sounds in your English. Sama aja kayak orang India. Orang India ngomong bahasa Inggris pernah dengar? Pernah dengar. Nah, their accents ya, their intonation, aksennya itu nggak akan pernah hilang. Even us, when we are Indonesia, kita nggak akan pernah bisa berbicara persis seperti native speaker. Karena kita terpengaruh bahasa ibu kita, dan itu tidak salah. Everyone is okay. If your English is, Miss kok bahasa Inggris saya nggak bagus kayak teman saya ya, gitu. Kok saya kayak agak Jawa saya nggak hilang. When I say do, I do not do my homework, Miss, gitu. Nggak apa-apa, it's not wrong. Because you are influenced by your native language. Dan itu memang sudah dari otak kita seperti itu gitu. Nanti ada kuliah gitu ya, psikolinguistik mata kuliahnya. Nanti ngebedah otak tentang otak kita tuh dipakainya bahasanya itu di mana. Nanti pelajarin di sana ya. Oke, mampu memproduksi bunyi-bunyi bahasa Inggris dengan tepat ya. Nanti ada frase, kalimat, discourse dengan nih. Ada stres, ada tekanan. Kita nanti belajar stres di pronunciation. Loh kok belajar stres kita Miss gitu ya. Nanti dipelajarin. Intonation ya, yang tepat, bagaimana berbicara yang tepat in English. Mampu mempresentasikan topik tertentu secara lisan ya, and you are positive to be able to speak in English ya. Nah, ini bawahnya, ini pertemuan satu ya, seperti ini. Pertemuan satu kita akan membahas RPS. Lalu nanti saya akan minta kalian untuk merekam, record yourself and introduce yourself through the video. Nanti saya jelasin tugasnya ya, ngumpulnya di mana, bagaimana. Nah, nanti pertemuan kedua akan belajar English sounds. Ya, pertemuan ketiga ada namanya sounds and transition, masih sounds juga, masih tentang bunyi. We will learn about vowels, about diphthongs, and then we will learn about consonant. Ada lagi namanya minimal pair in vowel, diphthongs, consonant. Lalu nanti mid ya, ada UTS. Oke, ada UTS. Kita pelajarin syllable and stress. Nih kata Miss. Kok belajar stres gitu ya Miss Yana? Nanti di pronunciation ada namanya stres. Kalau mau cari-cari dulu boleh. Apa stres di dalam bahasa Inggris? Stres dalam pronunciation. Masih juga stres. Jadi hampir beberapa pertemuan masih membahas tentang syllable and stress. Rhythm here, stress and unstressed word. Here also masih rhythm beda pembahasan juga, and then we have intonation ya, we will learn about intonation ya, until the last one we have the intonation, dan akhirnya UAS ya. Jadi ada 16 kali pertemuan. I think that you have known, sudah dijelaskan kalau mau IPK-nya 4 gitu ya, artinya harus dapat A. Nilai A itu sebentar. Ya, bisa dilihat nilai A kalau lebih dari 80 sampai 100 nilainya A, 68 sampai 79 nilainya B, lalu 56 sampai 67 nilainya C, 46 sampai 55 nilainya D, kalau 0 sampai 45 nilainya E.
Nah, jadi nanti yang keluar nanti setelah selesai semesteran yang keluar di nilai kalian itu bukan seperti di sekolah gitu ya. 80, 100 enggak, tidak keluar angka, akan hanya keluar mata kuliah EIC pronunciation kalian dapat A atau pronunciation dapat B. Nah, nanti kalau A itu hitungan nilainya adalah 4 IPK-nya. Jadi kalau bisa, apalagi if you get scholarship ya kan, kalau yang beasiswa kan wajib IPK-nya minimal 3. Artinya seluruh mata kuliahnya wajib dapat B, tidak boleh ada yang C. Kalau ada yang 2, berarti dia nanti turun ketika dibagi rata. Malah lebih bagus kalau dapat A, supaya IPK-nya 4. Kalau bisa sampai selesai dapat IPK-nya 4 gitu ya, supaya cum laude. Jadi kalau mau dapat itu ya dengan pujian. Nah, kalau mau nanti tamat wisuda dapat dengan pujian, semuanya tidak boleh ada C. Satu kali pun tidak boleh ada mata kuliah yang dapat C. Ya, kalau sudah dapat C, ngulang tidak boleh. Maka tidak, walaupun IPK-nya 3,9 tetap tidak dengan pujian. Nah, kalau dengan pujian itu IPK-nya 3,5 ke atas, gitu ya. Oke, nanti ada tugas-tugas gitu ya yang akan saya berikan seperti biasa setiap pertemuannya. Lalu pembagian nilai. Nah, pembagian nilai di IGM ini gitu ya, itu seperti ini. Cara penghitungan nilai seperti apa? 10% itu dihitung dari nilai kehadiran, absensi. Ini secara otomatis nanti terhitung di absensi student kalian. Misal kan kita 16 kali pertemuan. Nah, berarti kalian lengkap ya 100%. Berarti 100 nilainya. 100 dikali 10 per 100 ya, 10%. Nah, maka nilai kalian sudah mendapat 10. Lalu ada tugas. Tugas itu 20%. Tugas itu akan saya rata-ratakan dari selama 16 kali pertemuan. Misal dalam pronunciation kalian punya 5 tugas selama kuliah kan. Nah, misalnya selama 5 tugas itu nilai kalian ada yang dapat 80, ada yang dapat 70, ada yang dapat 50, ada yang dapat 100 gitu ya. Ada yang dapat 30. Nah, jadi coba kita rata-ratakan. Ini 100, ini 100, 230. 230 dibagi 5. Berapa? 5 kali 4, 20, jadi 30. Dapatnya 46. Nah, maka nilai tugas kalian adalah 46. Saya fair ya kalau soal nilai, saya akan selalu cek tugas, saya akan selalu cek kuis, UTS, selalu saya cek. Saya tidak pernah tembak-tembak nilai. Jadi nilai yang kalian dapat itu adalah nilai yang betul-betul kalian usahakan. Nah, karena dia 20% ya, maka 20 per 100. Nah, 46 dikali 20 per 100 berarti nilainya 2 kali, sebentar. Berapa nih? Ini kan dibagi nih. Nah, 2 kali 6, 18, 81, 289. Berarti 9,8 nilainya. Ya kan? Nah, setelah itu nanti ada kuis. Kuisnya 10%. Kuis. Kalau kuis cuma 1 kali saja ya. Misal nilai kalian dapatnya 90. Nah, 90 dikali 10%, 10 per 100, ya, maka nilainya menjadi 9. Lalu UTS. Ya, UTS itu ujian tengah semester, mid semesternya 30% kalau untuk UTS. Misal kalian dapat 100 UTS-nya. 100 dikalikan 30 per 100. Nah, ya benar semua. Maka nilainya menjadi 30. Lalu UAS, misal 30%. UAS kalian ternyata kecil, cuman dapat 50 gitu misalnya kan. 50 dikalikan 30%, 50 dikali 30 dibagi 100, maka 15. Nah, coba kita tambahkan. Ayo, berapa ini jadinya? Ini 8, 18, 10, 1, 2, 2, 2, 3, ini 3, 3, yang ini 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nilai kalian, nilai akhir kalian adalah 73,8. Nah, 73,8 ya, 73,8, lihat yang tadi skor yang Miss share tadi di atas. Nah, yang ini tadi 73 berarti di B kan? 73,8 kan antara 68 sampai 79. Berarti nilai kalian nanti yang keluar di mata kuliah EIC pronunciation adalah B. Jadi untuk dapat nilai seperti itu. Ya. Any question? Ada pertanyaan tentang cara menghitung dan mendapatkan nilai? No? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Ini saya hapus dulu ya. Itu ya cara ngitung nilainya. And then
Oke, I think that's all ya untuk nilainya juga. Yang ini nggak usah, yang ini tugas. Ya, kalau tugasnya beda-beda ya, nanti tergantung dengan mata kuliahnya, materinya tentang apa gitu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya balik lagi dulu ke ini tadi ya. Saya balik ke di kelasnya dulu. Oke, kalau RPS sudah ya, saya jelaskan. Now let's move on to tugas. Nah, nanti semua tugas itu tidak dikumpulkan ke WA saya, bukan juga dikumpulkan ke email, tapi semua dikumpulkan lewat Vclass. Nih ada ya, meeting one assignment. Nah, jadi ngumpulnya di sini. Jadi tugas kalian untuk pertemuan kali ini yang pertama, silakan rekam video tentang kalian, ya ngomong in English dalam bahasa Inggris. Please introduce yourself. Silahkan perkenalkan diri kalian sendiri. Rekam, lalu rekamannya di-upload dulu di Google Drive. Boleh di-upload di Google Drive, boleh di-upload di YouTube. Jadi yang kalian upload di sini, yang kalian klik di meeting one assignment ini, nah nanti ketika submit, coba diklik. Kalau ini beda ya, soalnya ini tampilan punya Miss. Nanti ada tuh submit. Nah, yang kalian jawab di situ, ya, yang kalian kumpulkan cukup link videonya saja. Lebih mudah kalau nggak bisa pakai Google Drive, nggak ngerti pakai Google Drive, pakai YouTube saja. Coba buat channel aja sendiri, nggak usah dipublish, nggak apa-apa. Yang penting bisa nontonnya. Nah, ketika kalian upload, nanti link video YouTube kalian itu, ya, kalian letakkan di meeting one assignment ini. Ada yang sambil buka laptop nggak ya? Anyone now opening your laptop? Ada yang sambil buka laptop saat ini? Boleh share nggak? Karena saya nggak tahu kalau misalnya yang di layarnya mahasiswa seperti apa gitu. Ada yang buka laptop nggak? Anyone can help me? No? Ada yang sedang buka laptop dan lagi buka Vclass? No? Ada, Miss. Ada. Siapa? Oke, who are you? Siapa? Itu tadi ngomong. I am Hasrini. Oke, Hasrini, can you share screen? Bisa share screen nggak? Bisa bantu saya share screen? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa ya? Saya jadiin host dulu ya. Saya jadiin host. Oke. Saya jadiin host. Coba bisa share nggak kalau sekarang? Klik yang share screen. Oke. Sudah bisa? Macet ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti semuanya bisa cek Vclass-nya masing-masing ya. Nanti coba di-upload. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, just text on our WhatsApp group. Ya, boleh nanti langsung ditanyakan ke grup WA. I will be reply you faster in our group. Karena yang ngechat Miss banyak, urusan di kampus, yang kemahasiswaan dan lain-lain, Miss tuh lumayan susah kalau kalian chatnya pribadi, nanti tenggelam pasti. Nah, if it is so urgent, lebih baik chat di grup WA ya. Jadi kalau misalnya nanyain kuliah, nanyain apa, langsung ke grup aja nggak masalah. Ya. And if you send me a text, send it more than once. Ya, karena pasti tenggelam. Jadi lupa dibales, udah tenggelam sama chat yang lain, nggak apa-apa kok, chat ulang lagi aja saya di atasnya. Tapi jangan lupa perkenalkan ya diri. Halo Miss, nama saya, NPM saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris angkatan 2021. Saya mau nanya ini gitu ya, kalau mau ada yang ditanyakan. Oke. So far any question? Ada pertanyaan nih sejauh ini? Nothing, ada? No question? Even a question about me? Ini nggak penting nih nanyain Miss nih ya sebenarnya. Oke, saya catat absennya sebentar ya. Hikmah, Helen, Ayu, Dini. Miss, ya, Miss, boleh. Kenapa? I have a question. Ya, silakan. What we should tell you in our video of yang tentang Introduction. ourselves itu. Yeah, okay. So everything, so anything that you want to share to me, even if you want to share your love story, that's fine. Yeah, but please just also mention that your name. That's important. Like where do you go to school before, where you live now. Please lah, gitu. But if you want to add any other information, that's fine. Karena saya sebenarnya mau fokus di your pronunciation.
Karena yang mau Miss nggak nilai ya, ini belum tugas kok, ini belum menjadi langsung nilai belum. Nanti minggu depan saya akan coba cut suaranya. Nah, yang salah yang mana? Nanti kita langsung lihat, langsung kita cek pronunciation-nya, yang mana yang salah. Tapi Miss nggak akan tunjukkan orangnya kok, ini Afifah salah nyebutnya, oh Ranti salah juga enggak. Tuh, jadi nanti saya akan catat kata-kata apa yang sering kalian lakukan kesalahan pronunciation-nya. Oke? Oke, tinggal 1 minute, masih 1 menit lagi nih. Nanti kita bisa lanjutkan perkenalan dan lainnya di mata kuliah EIC Writing. Ketemu saya lagi juga kan ya? Oke, but don't forget. Nah, untuk tugasnya ini deadline-nya 1 minggu ya. Berarti sebelum hari Selasa jam 10.40 tugasnya harus sudah dikumpul. Oke, dan kalau nggak dikumpulnya telat itu udah ketutup, portalnya itu disetting 1 minggu. Jadi kalau lewat dari 10.40 di Selasa depan udah nggak bisa kumpul lagi. Oke? Oke, tinggal 1 menit lagi nih kayaknya tiba-tiba akan mati nih Zoom-nya. So I close officially for our class. See you again.